Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan selamat datang kembali di Kopi Pagi. Aduh, senang sekali rasanya. Saya sendiri, tidak ada Budi, tidak ada Gina, Noe juga tidak ada. Kalau gitu saya udah dipanggil ya, saya langsung masuk. Iya. Ya, selamat pagi Putri. Selamat pagi. Wow. Kenapa Putri sendiri aja hari ini? Senang sih Gak ada sebenarnya. yang mau ngawani lagi. Mana tahu kan, memang malas sama Putri ya, makanya orang tuh nggak mau masuk kalau Putri yang ada di sini. Tapi kayaknya bisa jadi sih. Iya kan, bisa jadi kan. Karena kayaknya memang keseringannya tuh kayak gitu karena kan. mereka nggak tahu kenapa ya setiap hari Senin sama Jumat tuh selalu rame gitu kan. Iya. Tapi tak kenapa di hari Rabu kalau produsernya Pas Sapran gak ada orang. Nggak gitu juga. Tahu nggak? Nggak gitu maksudnya. Nggak gitu. Iya, Tapi nggak gitu. seneng loh hari ini. Iya kan? Gak ada Tapi Budi. nggak ada Budi, iya memang iya. Apalagi kalau misalnya aku bisa gantiin. Mana Bisa tahu aneh kan? Kan udah dapat lahannya satu. Ambil aja semua lahan Budi, ya kan? Jangan ya. Tapi kita mungkin bisa sapa-sapa dulu pemirsa yang ada di rumah maupun di studio ya Putri ya. Iya, apa kabar? Apa kabar? Ya pasti Semoga- semuanya sehat ya. Ya, harus Amin. sehat. Harus sehat, harus Dan- kuat Iya, ya. harus kuat ngadepin apa? Ngadepinnya semua itulah pokoknya ya. Ngadepin hidup. Emang berat kali kan Iya ini? hidup, apalagi ya sebagai Bang, belum musik keluar. sedih dong. Iya, Bang boleh musik sedih dulu nggak? Iya. Iya. Yang paling sedih ya, Bang. Nggak bisa sedih. Tapi emang iya kan. Kenapa itu, Putri? Kenapa sih hidup ini kayak berat banget ya gitu ya? Iya berat, sama Put, kayak misalnya timbangan aku nih. Kayaknya makin lama tuh makin berat aja timbangan aku. Iya. Padahal kalau misalnya makan nggak terlalu banyak, ya kan? Kayak misalnya apa ya dibilang ya, makan malam juga. Jadi yang banyak apanya? Bohongnya. Enggak sih, kayaknya mungkin karena makan sikit tapi rutin gitu kan. Oh. Berat badannya ini kayak makin nambah gitu loh Put. Terus Oh iya. kayak misalnya kayak mau lari atau mau gerak sikit, misalnya agak cepat sikit. Kayak Deg-degan. deg-degan gitu. Aku juga deg-degan Noe. Iya kan? Sama kan? Iya, tapi aku deg-degannya sampai jam 11.30 sendiri nih. Bukan karena itu Putri, serius. Orang yang lebih iya. deg-degannya lebih kenceng itu kayak misalnya baru putus, misalnya gitu kan. Tangannya turun. Baru putus gitu kan. Nah, jadi kalau baru putus tuh kayaknya lebih terasa gitu. Kayaknya jantung tuh sakit. Lebih terasa sakitnya sakit banget Nah, gitu ya. sakit kali. Ini baru putus ini. Hilang, siapa yang hilang dompet? Oh iya. Oh iya, Bang Sakil kehilangan dompet. Serius Bang? Sedih. Udah nanti masih banyak Sedih. di pinggiran jalan tuh kan banyak dompet tuh ya. Ada Ya jual udah, Bang, 35 tuh. Dia sedih, kita pun sedih. Iya. Kami pun gak bisa bantu, Bang. Aduh. Maaf lah ya. Putri, tapi kalau misalnya apa betul nggak ya kira-kira kalau misalnya berat badan kita naik itu Jantungnya kayaknya tuh jantungnya tuh lebih berdebar berdegup kencang. kencang gitu. Bukan gara-gara- Nggak, tapi bukan apa mungkin ya kayak misalnya kayak udah kayak mau naik berat badan terus jantung kita lebih Apalagi kalau misalnya jalan lama, lari, kan? olahraga juga kadang agak nggak bisa ya, Noe itu ya. betul nggak kira-kira ya? Cobalah dicek, mana tau bentar Iya. lagi. Pengen juga di astagfirullah. Nggak gitu juga Putri. Tapi daripada kita menerka-nerka kan, jadi seperti biasa nih ya Noe dan juga pemirsa di setiap hari Rabu kita membahas tentang kesehatan. Oh iya, setiap hari Rabu kan kita selalu membahas tentang kesehatan ya. Iya, jadi rugi ini. Iya. Budi nggak datang, Gina nggak datang, nggak sehat orang gitu ya Karena kan? Budi kan sakit jantung ya? Enggak, cuma bercanda kita ya. Tapi Iya. aku yakin Budi hari ini lagi ngeliat. Iya, ya kan? pasti dia lagi ngelihat itu. Iya, yaudahlah Budi sehat-sehat aja. Iya. Mohon maaf lahannya udah diambil. Oke, ini Noe. pasti kita kan kesehatan tuh. Iya. Kira-kira kita mau ya pasti setiap Rabu tuh kita mendatangkan dokter yang luar biasa, Bener. keren-keren. Ini dokternya udah keren, cantik Noe. Wis, aku kalau udah cantik ini bilang cantik ini kayak langsung semangat gitu. Kayaknya Iya. siang malam tuh terasa Tapi aku kadang heran aja Kenapa gitu? sama produsernya. Kalau aku yang bawa kopi pagi tuh di hari Rabu pasti dokternya perempuan. Ini Nggak pernah dokternya laki-laki. Abisnya belum nikah gitu ya. Udahlah Putri, ini aku Baiklah. penasaran nih. Iya, topik kita pemirsa tentang serba-serbi penyakit jantung koroner dan tata laksananya. Kita akan ngeliat Siapa tuh kira-kira? apakah benar Noe ya kalau misalnya berat badan naik itu jantungnya makin berdegup kencang. Iya, oke. Pola makannya juga. Pas sekali kan? Putri ya. Memang Ini nih lihat nih. menjawab berapa bulan itu. Langsung saja ya pemirsa kita sambut ini dia Dr. Gita Anissa Raditya MCAT, spesialis jantung dan pembuluh darah. Betul. Hai dokter, Ya selamat ampun. pagi. Halo dokter, selamat pagi dokter. Cantik kan di tengah dokter. Serius ya, memang cantik ya. Ini Dokter. kalau dokter kayak gini aku langsung sembuh loh jantungnya. Kalau Nggak. gitu, oh kata dokter. Oh pasti bohong ini deg-degan kata kalau dokter. jumpa orang cantik. Ah, enggak, kalau Putri beda lagi ya. Beda ya dengan dokter. Iya, dokter sehat dokter.
Alhamdulillah sehat. Baiklah dokter, nih banyak pertanyaan dari Noe. Noe jangan lupa nanya ya. Iya pasti nanya nanti, tenang aja. Aku membantumu hari ini Putri. Sesuai briefingan kita ya Noe ya. Oke, duduk, silakan duduk. Oke, saya di mana nih? Tengah? Di bawah. Oh, sini ya. Kembali. Nah, pemirsa, pagi ini kita sudah bersama dengan Dokter Gita. Ya, kita akan berbincang-bincang terkait serba-serbi penyakit jantung koroner dan juga tata laksananya. Tapi sebelum itu dokter minum kopi. Boleh? Boleh ya. Kita panggil dulu ini barista yang paling terkenal dokter. Jadi di TVR ini nggak punya barista selain abang ini. Pasti ganteng dokter. Langsung aja kita panggil ya, Bang Cakil. Masuk. Aduh, kok agak sama nuansa baju kita nih Bang Cakil. Tapi udah janjian kita semalam. Berarti kita punya grup ya kan berdua. Iya, punya grup. Noe-nya nggak ada. Nggak ada, grup satu lagi dia. Oh. Satu lagi. Tapi keren loh hari ini, serius. Kenapa? Karena cuma Putri sendiri langsung teringat dia. Oh apalagi manggil kopi aja dulu katanya. Nggak Bisa gitu. enggak ya? Memang kayak gitu tata Oh, iya, laksananya iya. ya. Oke, Oke, silakan Bang Mau Cakil. minum kopi apa dok? Kopi americano boleh? Oh americano boleh dok. Boleh. Siap. Emang bisa milih lain? Bisa? Oh bisa. Ada apa Bang Ada. Cakil? Kopi Doger. susu. Latte, americano, cappuccino. Americano udah long black, espresso. Oke, karena kita temanya kesehatan, yang sehat aja deh, americano. Oh, americano udah. Oh, Oke, americano. dok. Oke, Oke. biasa Bang Cakil. Biasa ya? Iya. Oke, ditunggu dok ya. Oke, Bang Cakil, terima kasih. Nah, sambil menunggu ya pemirsa minuman kopi kita pagi hari ini, mau sapa dokter dulu. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Putri sehat? Alhamdulillah sehat dok. Dokter, tadi kan memang banyak pertanyaan ya terkait dengan jantung koroner ini. Kira-kira jantung koroner ini seperti apa dok? Kalau yang orang sering bilang serangan jantung, nah itu dia yang disebut penyakit jantung koroner. Di mana pembuluh darah kita itu ada sumbatan. Kalau bahasa saya biasa bilang ke pasien, Bu, ini pembuluh darah jantungnya tersumbat. Oh, saya sakit jantung yang mana dok? Yang pembengkakan atau penyempitan? Nah, pasien sering nanya gitu. Nah, jawabannya adalah yang penyempitan. Yang penyempitan. Iya. Berarti jantung koroner ini dia fokus yang penyempitan ya dok? Iya, dia masalah utamanya penyempitan pembuluh darah jantung. Nama pembuluh darahnya itu jantung koroner. Oke, jantung koroner. Berarti kalau misalnya kayak yang Noe bilang tadi dok, berat badan bertambah ya, ketika melakukan aktivitas itu selalu deg-degan, mungkin berkeringat lebih banyak, itu termasuk jantung koroner nggak? Nah, itu salah satu ciri khas penyakit jantung. Nah, untuk lebih tahunya lagi apakah itu deg-degan, itu biasa masalah iramanya, apakah dia sakit jantung aritmia, atau kalau dia disertai dengan nyeri dada. Nah, nanti itu keluhannya kalau Noel cuma deg-degan, keringat dingin, oh mungkin itu bisa ngelihat cewek cantik. Nah, itu bisa kan. Gitu. Nah, tapi kalau ngelihat cewek cantik kan nggak mungkin sakit dada ya, sakit dada sebelah kiri. Nah, itu kan beda dia. Kalau yang penyakit jantung koroner ini keluhannya lebih ke nyeri dada, khususnya sebelah kiri, dan ada penjalaran ke belakang, ke tangan. Nah, seperti itu kurang lebih, dan keringat dingin. Kenapa dia di sebelah kiri dok? Karena dia jantung kita ini meletaknya itu ada di sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti inilah, sebesar kepalan tangan Kepalan kita, kurang tangannya. lebih ya. Nah, di sebelah kiri seperti ini. Jadi nanti apabila dia mengalami serangan jantung, predileksi serangannya muncul di dada kiri, menjalar dia ke lengan belakang kiri, punggung, ya kan, sampai ke bagian belakang sini. Nah, itu karena posisi jantungnya ada di sebelah kiri. Oke, berarti dia nyeri sampai ke belakang ya dok? Iya, dia predileksinya ke belakang, ke arah kiri ya. Nah, kalau ke kanan jarang sih, biasa lebih ke arah yang kiri. Oke, ketika mungkin tiba-tiba nih dok, kadang kan kalau jantung ini kan penyakit yang tiba-tiba sekali kan dok. Misalnya tiba-tiba sakit jantungnya menjalar, apa yang harus kita lakukan tuh dok? Nah, pertama coba istirahat dulu. Kalau nyeri dadanya nggak hilang dengan istirahat, artinya coba kita lagi aktivitas nih, terus tiba-tiba aduh sakit nih, coba istirahat sebentar. Nah, ketika istirahat nggak hilang, sekitar 15-20 menit masih nyeri terus, ditambah keringat dingin, nah itu sudah mulai mencari pertolongan.
Nah, kalau ada rumah sakit, puskesmas, atau tempat-tempat fasilitas kesehatan terdekat, boleh didatangin untuk kita lakukan pemeriksaan pertama, yaitu EKG. EKG Iya. itu seperti apa, Dok? EKG itu pemeriksaan listrik jantung, di mana nanti nggak sakit, jadi cuman baring, cuman kayak ditempel gel gitu kan. Nah, di dada, di tangan, di kaki, baring, terus nanti keluar deh kertas yang ada kayak listrik jantung. Kalau orang sering bilang yang kayak irama itu. Iya, irama itu. Iya, Iya. seperti itu. Ntar keluar kertasnya. Nah, biarlah medis yang membacanya gitu. Nanti diterangin. Oke, berarti memang yang detak-detak jantung itu bisa dibaca ya, Dok? Iya, benar. Ada artinya setiap atas bawah itu berbeda. Oke, apakah diagnosa pertama yang dilakukan ketika penyakit seseorang ini terkena penyakit jantung koroner ini, Dok, harus menggunakan EKG itu, Dok? Iya, untuk membuktikan secara fisik ya, artinya dia pemeriksaan pertama yang paling dasar itu adalah harus kita EKG untuk kita buktikan. Yang pertama kan udah ada keluhan atau klinis kita bilangnya. Kalau udah ada klinis, terus kemudian dari EKG kelihatan. Nah, selanjutnya setelah itu pemeriksaan darah untuk membuktikan dia serangan jantung atau penyakit jantung koroner yang mana. Karena jantung koroner ini juga banyak macam-macamnya lagi. Ada yang akut, artinya ini serangan baru nih. Ada yang kronik, artinya sudah lama. Atau yang akut ini ada yang butuh penanganan segera, langsung. Kurang dari 24 jam, kurang dari 12 jam, harus ditanganin. Ada yang artinya bisa evaluasi dulu. Jadi macam-macam. Dari EKG itulah jendelanya kita mau kemana setelah itu. Oke. Pagi. Itu biar apa sih, Noe? Enggak, maksudnya biar Putri tuh semangat, matanya tuh terbuka dengan lebar gitu kan. Oh, gitu. Biar pikirannya tuh dan apalagi ya, biar pertanyaannya tuh biar lebih banyak lagi nanti. Padahal karena digituin pertanyaannya hilang semua biar Jadinya gitu ya. Oke dok ya, enjoy dok Oke, ya. Makasih. terima kasih Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Ih, udah hadir nih, Dok. Wah. Kopinya kita boleh minum dulu ya, Boleh. Dok. Silakan, Dokter. Spesial nih ya. Aduh, Aduh. enak sekali, beneran mendidih loh ini. Terima kasih ya Bang Cakil. Nah, untuk pemirsa nih ya, sambil menikmati kopi pagi hari ini, jangan lupa disuguhkan juga makanannya, sarapannya hari ini ya, sambil melihat ini dan juga mendengarkan topik kita hari ini. Oke, dokter gimana kopinya? Enak. Enak ya, Dok? Nanti boleh bungkus nggak Bang Cakil buat Boleh. dokter? Boleh lah, untuk dokter boleh. Apa yang nggak boleh? Wih, apa yang nggak boleh? Barista kita ini udah kaya, Dok, jadi nggak usah dibayar. Wah. Jadi dia di sini tuh beramal, bersedekah gitu ya kan Bang Cakil? Iya. Oke, kita balik lagi, Dok. Tadi kan dokter bilang kalau ternyata penyakit koroner itu ada macam-macam ya, Dok. Ada yang akut dan ada yang kronis. Kalau yang akut sendiri, Dok, bisa nggak umur yang seperti Putri masih di bawah 20 tahun atau di atas 20 tahun itu kena penyakit jantung koroner ini sendiri, Dok? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih Putri. Nah, karena kalau saya belajar dari dulu nih di sekolahan gitu ya, Iya. di buku-buku, itu pasti dibilangnya itu usia yang wanita, Iya. ya kan? Itu di atas 55 tahun. 45 tahun lah kita bilang sama laki-laki. Rata-rata tuh di atas 45 tahun. Jadi ada faktor risiko PJK itu usia di atas 45 tahun, ada namanya merokok, terus diabetes atau sakit gula, kemudian darah tinggi, obesitas ya kan, atau dislipidemia. Nah, itu merupakan faktor-faktor risikonya. Nah, tapi pada kenyataannya di era sekarang ini saya bisa menjumpai pasien-pasien saya serangan jantung di umur 20-an. 20-an? Ya, Dok? 20-an, 30-an. Yang setelah dibuktikan dengan tindakan kateterisasi ternyata benar ada sumbatannya. Padahal harusnya sih belum ya. Iya. Kalau secara teori tuh harusnya belum, tapi karena ya mungkin pola hidup ya, pola hidup yang Pola zaman hidup berarti sekarang. berpengaruh ya? Benar. Berarti kalau misalnya terkait genetik, Dok, biasanya kan orang banyak ya, kayak tetangga Putri tuh bilang kalau misalnya orang tuanya
meninggal kita katakan karena penyakit jantung, hati-hati pasti anaknya juga ada penyakit jantung walaupun belum didiagnosa secara medis. Tapi pengetahuan orang awam seperti kita ini seperti itu, Dok. Apakah genetik juga mempengaruhi, Dok? Ya, itu salah satunya. Genetik adalah faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Nah, tapi itu semua bisa kita cegah dengan pola hidup yang lebih sehat. Jadi walaupun, apalagi sebenarnya lebih enak, lebih tahu kalau udah ada faktor resiko genetik, harusnya lebih menjaga diri, pola hidup sehat, olahraga, makan makanannya juga yang sehat, seperti itu. Jadi lebih bisa dicegah harusnya kan kalau dari keluarga sudah ada yang penyakit jantung. Nah, walaupun itu semua tetap yang paling nomor satu menyebabkan penyakit jantung itu adalah zaman sekarang adalah pola hidup yang tidak sehat. Kalau tambah genetik ya tambah berat lagi masalahnya, seperti itu. Oke. Dok, berarti jika orang tuanya misalnya ayahnya punya penyakit jantung koroner, dia punya anak 5 orang. Apakah 5-5 itu berpotensi, Dok, untuk terkena penyakit jantung koroner? Potensi ada, tapi nggak selalu melulu 5-5-nya langsung kena. Enggak. Kalau yang dari 5 itu ada yang rajin olahraga, ya dia sedikit resikonya. Resiko itu tetap ada, namanya juga faktor resiko. Tapi bisa dicegah. Artinya dengan dia tidak melakukan atau makan atau ya tidak bermalas-malasan, pola hidupnya baik, ya mudah-mudahan sih enggak gitu. Berarti Kak, ya tergantung pola hidup juga ya kan, Dok. Walaupun sudah ada faktor genetik, tapi ketika kita mau berolahraga, pola makannya sehat, itu berarti ya mungkin minim ya, Dok? Iya, bisa dicegah gitulah Bisa ibaratnya. dicegah. Cara mencegahnya, Dok, yang paling dini, Dok, mungkin misalnya nih kayak Putri. Tadi kan dokter bilang kalau secara teori yang kena penyakit jantung koroner itu 50 tahun ke atas untuk wanita gitu ya, Dok. Kalau Putri kan maksudnya kayak masih muda gitu ya kan, Dok. Ngerasa masih fit gitu, Dok, tapi ternyata ketika didiagnosa misalnya, oh ada ternyata gejalanya. Apa yang harus dilakukan dari dini tuh, Dok? Dari dini hindari lemak. Makanan ya, Dok? Iya, makanan, terus ya olahraga yang tadi. Hindari lemak, terus ya minyak gitu, itu udah mulai dipilih. Bukan minyak itu nggak bagus, ada yang bagus minyak seperti minyak zaitun, minyak kelapa gitu kan. Nah itu boleh. Tapi kalau minyak goreng apa tuh yang di minyak jelantah gitu kan, yang udah digoreng berkali-kali tuh gorengan tuh, nah itu lemak jahatnya tinggi. Jadi ya menghindari. Kalau bisa zaman sekarang kayaknya orang lebih suka dipanggang, air fryer, gitu iya ya, benar. Dok, tanpa minyak gitu Tanpa ya, minyak. Dok. Baiklah. Nah, pemirsa ya, ini masih banyak lagi perbincangan kita dan akan makin seru nih ya buat pemirsa yang sedang menyaksikan Kopi Pagi hari ini karena kita masih ngebahas tentang serba-serbi penyakit jantung koroner dan juga tata laksananya. Namun sebelum itu sama-sama kita saksikan penampilan spesial dari Noe and Friends. Semua Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Seru sekali pembahasan kita hari ini ya pemirsa nih, karena kita membahas tentang jantung koroner ya, atau yang sering kita sebut dengan serangan jantung. Nih kita masih bersama Dokter Gita, kita akan membahas kembali nih pemirsa. Nah Dok, tadi kita udah ngebahasin masalah genetik ya, Dok. Genetik sudah kita bahas bahwa ternyata dokter katakan tidak semuanya ya anak yang mungkin orang tuanya terkena penyakit jantung koroner itu bisa berpotensi terkena serangan jantung, tergantung dengan pola hidup, pola makan ya, Dok. Balik lagi ke dirinya ya kan, Dok. Nah, Dok, mungkin terkait istilah dengan serangan jantung dengan angin duduk itu seperti apa, Dok? Karena biasanya nih ya kita sebagai orang awam yang taunya misalnya dia meninggal ya, Dok. Meninggalnya karena apa? Iya, angin duduk tuh, angin duduk. Atau misalnya kalau pulang malam biasa, pulang malam kerja tengah malam, sakit di sini di punggung sebelah kiri, di belakang. Kecapean, ya. Iya, taunya katanya kena angin duduk. Itu gimana, Dok? Istilah serangan jantung dengan angin duduk itu sama atau bagaimana, Dok? Oke. Angin duduk ya, kalau di istilah kedokteran sebenarnya nggak ada yang namanya angin duduk. Nggak ada ya, Dok? Nggak ada yang angin duduk. Masuk angin juga belum ketemu kita. Oh iya, Dok.
Nah, tapi seringkali yang kita lihat, yang orang awam bilang angin duduk itu emang sepertinya salah satu contoh serangan jantung. Karena keluhannya katanya nggak enak badan gitu kan, kayak nggak enak, pegel-pegel, nggak enak badannya gitu-gitu kan tuh kayak, maksudnya mungkin nggak bisa bilangin nyeri dada, dia nggak khas, emang nggak. Salah satu penyakit jantung koroner yang khas adalah nyeri dadanya nggak bisa ditunjuk pakai satu jari. Tep gitu kan. Nah itu berarti kurang lebih bukan, karena dia nyerinya gini kita megangnya, nggak bisa kita tunjuk, jadi aduh nggak enak. Nah habis itu sendawa gitu kan. Sendawa. Nah emang ada 2 penyakit di medis ini yang mirip tuh gejalanya kayak gitu, kayak yang angin duduk itu. Yang pertama curiga yang terberat adalah emang sakit jantung koroner. Yang kedua adalah sakit lambung, karena jantung dan lambung posisinya sama-sama di sebelah kiri. Oh gitu. Jadi seringkali keluhannya mirip. Nah disitulah kumpulan antara sakit jantung atau lambung yang orang awam sering sebut dengan angin duduk. Tapi biasanya kalau sakit lambung jarang sekali ya ketemu pasien yang sakit lambung meninggal mendadak. Nah kalau udah dia ceritanya angin duduk, terus ada meninggal mendadak, ya otomatis kita curiga lebih ke sakit jantung koroner, seperti itu. Sama kurang lebih ya Put? Oh sama. Kalau masuk angin berarti dalam kedokteran juga nggak ada dong? Sebenarnya nggak ada, justru yang masuk angin yang dimaksud itu ya lebih ke sakit lambung tadi, dispepsia kalau kita bilangnya, jadi sendawa gitu. Oke, nah seperti itu ternyata. Noe, kita udah ngebahas nih tadi masalah angin duduk ya, dan juga serangan jantung. Noe mau tanya apa sama dokter? Ini mau nanya ke ini sih, kayak olahraga jantung gitu, dokter. Kalau misalnya kan kemarin tuh ini pernah beberapa kali ya, tapi sekarang karena udah ada kayak kesibukan ya kan. Udah sibuk loh. Gak maksudnya gini dokter, kayak kita kan ada yang namanya HES itu, yang jalan ke kaki gunung, yang kayak bukit-bukit gitu. Nah itu berpengaruh besar nggak kira-kira dokter untuk kita jalan, untuk katanya kan itu orang banyak, kenapa orang banyak yang berjalan-jalan itu ke turun naik gunung apa gitu kan. Nah itu katanya biar jantung kita sehat. Itu betul nggak kira-kira dokter? Oke, dokter paham ya dok? Saya juga agak kurang paham ini dok. Iya. Tapi dokter paham pasti kan? Iya, oke kita coba memahami ya. Coba memahami. Yaudah abis ini nggak nanya lagi ya Putri. Makasih ya Putri. Jangan, pokoknya harus ada pertanyaan banyak ya Noe. Oke, gimana tuh dok? Mungkin kalau jalan gitu ya dok, kan kalau kita mendaki tuh naik turun gitu, itu bisa melatih jantung nggak kira-kira? Oke, secara gini aja, kita semua aktivitas kita tuh seringkali jantung ikut berpengaruh. Iya. Kita sedih, kasih dia lebih kencang. Kita marah, dia juga lebih kencang. Apalagi kalau kita jalan naik turun, kan capek tuh, pengaruh. Itu bikin jantung kita berdetak lebih kencang, karena jantung ini yang ngedarin darah ke seluruh tubuh untuk membantu badan kita ini berenergi, tenaga, istilahnya mesinnya kan di jantung nih. Ya otomatis kalau aktivitas kita lebih, atau yang tadi sulit ya, itu kan naik turun, ya itu termasuk memicu jantung berdetak lebih kencang. Tapi apakah itu olahraga jantung? Ya mungkin zaman sekarang orang lebih sering tuh, udah lebih paham. Seringnya dibilang no carbo, yes cardio. Oke. Nah sering tuh ya slogannya no carbo, yes cardio, itu di fitness atau di kumpulan anak-anak lari atau anak-anak zumba. Nah itu kan udah mulai paham. Jadi olahraga yang emang bikin jantungnya dipacu lebih kencang adalah olahraga kardio. Contohnya yang tadi lari, zumba yang seperti itu. Ya atau yang lagi musim sekarang tuh apa? Ponfit, benar. Ponfit. Berarti Tuh. itu olahraga yang cocok ya dok? Iya untuk boleh. memicu jantung. Oke, gitu Noe. Berarti lebih kayak olahraga konflik tadi ya, konflik. Ponfit Noe. Oh iya. Kalau konflik itu hidupmu. Ini gara-gara ini dulu konflik ada gitu. Oh berarti tapi itu ada ininya ya dokter ya, berarti ya bagus ya berarti. Ya adalah manfaatnya. Ada manfaatnya ya. Tapi itu kalau orang yang sehat ya. Kalau orang yang udah penyempitan jantung disuruh kayak gitu, kurang oksigen kan tuh naik turun. Iya, benar. Saat oksigen kurang, nyempit pembuluh darahnya, serangan jantung di atas gunung.
bahaya Tidak kan. disarankan ya. Berarti- Ya tidak disarankan untuk yang sudah mengalami penyakit jantung koroner yang belum dilebarkan atau belum di treatment seperti Oke, itu. berarti jatuhnya penyakit jantung koroner yang kronis gitu ya, Dok? Yang kronis pun kalau misalnya dia tidak dilakukan kateterisasi, tidak dipasang cincin, terus belum direhabilitasi. Nah, jadi tolak ukurnya nanti setelah pasca rehabilitasi. Nanti dibuat itu catatan olahraganya apa yang boleh. Oh, gitu. Ada itu Ada catatannya. setelah ketemu sama dokter jantung yang bagian rehab jantung. Oke, Dok, tapi gimana nih kita sebagai orang awam ya mendeteksi kita mengalami penyakit jantung atau jantung koroner ini tanpa melakukan deteksi dari medis, Dok? Mungkin kan kalau kita asma tangannya sering basah gitu ya, Dok. Nah, kalau dari penyakit jantung koroner ini orang awam bisa mendeteksi ini, Dok, seperti apa tanpa mendeteksi dari medis, Dok? Oke, berarti pertama gini, kalau pertama tadi kayak Putri bilang, kalau ada keturunan, nah itu harusnya lebih aware. Iya. Pertama, dia sudah punya keluarga yang punya penyakit jantung. Jantung. Nah, terus kemudian dia punya faktor resiko sakit jantung yang tadi. Apakah dia darah tinggi selama ini? Apakah ada sakit gula? Kemudian apakah dia obesitas? Nah, itu merupakan faktor risiko. Saat faktor risikonya ada, kemudian dia pernah mengalami keluhan seperti nyeri dada yang saya ceritakan tadi, yang menjalar ke kiri, keringat dingin, bisa mual muntah. Nah, itu udah langsung aja dia mencari pertolongan karena itu merupakan tanda-tanda sakit jantung koroner. Oke, nah ternyata seperti itu pemirsa ya. Tadi dokter juga sudah menjelaskan perbedaan dari serangan jantung dan juga angin duduk. Bahkan tidak ada ternyata di istilah medis masuk angin duduk tuh belum ada ya pemirsa. Nah, akan lebih seru lagi nih, dokter udah punya materi. Jadi dokter akan menjelaskan ya kepada kita. Boleh silakan dokter ambil tempat di Boleh. depan. Oke, silakan dokter untuk memaparkan materi hari ini. Oke, ini sedikit CV saya ya. Ternyata saya belum tua-tua banget, masih muda juga ya, lulusan Fakultas Kedokteran 2010. Kemudian saya melanjutkan juga spesialis dan juga magister kedokteran saya di Universitas Sumatera Utara. Kemudian saat ini saya sudah bekerja di Rumah Sakit Umum Jasa Men Saragi Pematang Siantar dan Tiara Kasih Sejati Pematang Siantar. Nah, yang pasti saya masih bergabung di ID dan di Perki, terutama yang Sumut ya. Oke. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah serba-serbi penyakit jantung koroner dan tata laksananya. Oke? Nah, ini yang tadi udah kita tanya-tanya nih ya Put ya. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan. Nah, ini yang dirusak adalah lapisan pembuluh darah dari si koroner tadi yang kita sebut namanya arteriosklerosis. Nah, oke, slide. Nah, ini kira-kira gambar inilah yang menggambarkan kalau orang lagi terkena serangan jantung. Dia akan pegang dadanya sebelah kiri pasti seperti itu. Dan susah mendeskripsikan di mana sih posisi sakitnya, yang mana. Oh, itu gitu ya, nggak bisa dia gini gitu. Karena itu nyeri sampai ke belakang tadi ya, Dok? Bener, ya kan? Nah, kenapa itu masalahnya? Karena yang tadi penyempitan, karena kurangnya pasokan oksigen ke dalam darahnya. Yang kayak tadi Noe nanya, kalau naik gunung gimana? Ya itu oksigennya kurang, otomatis pembuluh darahnya menyempit. Nah, itulah dia jadi penyakit jantung koroner yang bisa dibagi menjadi yang akut ataupun yang kronis. Oke, nah kalau ditanya kok banyak ya kematian mendadak? Nah, karena ternyata setelah disurvei dari penelitian, emang penyakit jantung koroner ini adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Dunia? Iya, sampai saat ini masih nomor 1, masih juara dia. Nah, di luar rumah sakit angka kematiannya lebih dari 50%. Bahkan di dalam rumah sakit pun bisa sekitar 10% lah kurang lebih, seperti itu. Jadi untuk sekarang ini orang awam juga harus diajarkan tata laksana pertolongan pertama pada pasien yang terkena masalah jantung. Pertama misalnya dia serangan jantung terus kemudian dia jatuh, ada kematian mendadak. Itulah yang kita sering ajarkan adalah pompa jantung. Oke, pompa. Iya, nanti ada
edukasi awamnya lagi, ada yang udah lebih basic lagi, nanti ada basic life support namanya. Ada. Kalau yang lebih atasnya lagi yang medis namanya ACLS. Itu yang mungkin teman-teman dokter umum yang lain wajib ikuti juga. Jadi semua orang harus bisa melakukan pertolongan pertama pada sakit jantung. Oke, kalau untuk pompa jantung kita sebagai orang awam tuh gimana tangannya, Dok? Nah, kalau Putri ke bandara atau ke pelabuhan atau tempat-tempat umum tuh sering ada kotak AED. Iya, AED. Nah, kalau ada ngelihat orang pingsan pertama kali itu ya dibangunin dulu, nanti tahu-tahu tidur ya kan, tanya dulu Tahu-tahu tuh. ngantuk ya. Iya, ngantuk. Coba dipanggil dulu gitu. Nanti zong ya kan, udah heboh, udah pijat-pijat ternyata ngantuk gitu kan. Jadi ya dipanggil dulu tuh, bener emang sadar atau nggak sadar. Iya. Nah, setelah dipanggil nih, misalnya pak gitu kan, nggak bangun ya, bukan tidur berarti ya. Nah, coba cek raba-raba aja deh lehernya. Nah, itu udah sering ya Iya. di TV-TV, di acara-acara Di sinetron. sinetron ya. Nah, coba raba tuh lehernya, kanan kiri boleh. Ada nggak deg-deg pulsasi ya? Ada nggak teraba nggak nadinya? Nah, awam pasti bisa raba deh. Sendiri kita raba leher kita aja tuh terasa ya. Nah, kalau misalnya nggak teraba nih, oh itu langsung kita pijat jantung. Yang kayak tadi Putri tanya gimana sih? Nah, tangannya seperti itu. Seperti yang digambar. Boleh gini, boleh gini, terserah. Nyamannya aja, kalau awam nggak terlalu. Terus tangannya lurus, ini ada orang yang tidur itu, dipijat aja gini. 1, 2, 3. Nah, selain pijat, ada bantuan nafas. Oke. Jadi ada yang pijat, ada yang nafas. Jadi sebelum tadi Putri lakukan pemijatan ini, Putri panggil orang dulu, jangan Minta sendirian, bantuan ya, minta Dok. bantuan. Oke, lanjut, Gitu. Oke. Nah, kalau ditanya proses terjadinya gimana nih serangan jantung, itu karena suplai makanan ke otot jantung atau yang dikenal dengan pembuluh darah koroner nih seperti ini, itu ada sumbatan atau penyempitan. Siapa sih yang di dalamnya ini yang kuning-kuning? Iya, siapa tuh, Dok? Lemak. Oh, lemak makanan, Dok. Iya, nggak secara umum lemak dari misalnya masak Makanan. sop ya, ada lemaknya itu masuk ke pembuluh darah. Iya, nggak langsung gitu, tapi yang lemak yang dibawa oleh darah nengket di situ di pembuluh darahnya. Gitu. Oke. Biasanya untuk lemak ini sendiri faktor tingginya, risiko tertingginya itu karena makanan atau karena apa, Dok? Ketika darah mengalir membawa lemak itu, Dok? Genetik bisa, makanan. Yang sekarang paling sering ya adalah pola hidup makanan. Fast food gitu, junk food bener, gitu iya. ya, Dok? Oke, lanjut, Dok. Oke. Baik. Nah, ini tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Nah, yang pertama keringat dingin, rasa dada terbakar, heartburn. Jadi kayak itu yang saya bilang, kayak keluhan sakit lambung sama sakit jantung sama. Rasa terbakar dari ulu hati ke dada Dia gitu. ngerasa panas gitu, Dok? Benar, panas sampai keringat dingin. Itulah yang orang menerjemahkannya bilang angin duduk nih aku gitu. Karena kayak anginnya duduk di situ terus. Kalau nggak keluar-keluar mau nggak bisa gitu ya kan. Bener-bener. Nah, makanya bahasa awamnya mungkin ya dulu karena kayak ada angin. Tapi nggak keluar-keluar, duduk di situ terus. Mungkin gitu ya kali ya Iya, awalnya. bisa jadi ya, Dok. Nah, seperti itulah gejalanya. Jadi kalau udah ada gejala seperti ini, ya kan, ditambah faktor resikonya, ya udah langsung aja deh ke puskesmas boleh. Apa aja fasilitas kesehatan terdekat. Iya, vaskes terdekat. Ya, Iya. Oke. Oke, slide. Nah, apa aja pemicunya? Nah, kita tadi udah cerita soal usia gitu kan. Iya, benar dong. Nah, kalau saya bilang, yang saya bilang tadi, sebenarnya di teori kalau laki-laki 45 tahun, kalau perempuan 50 ke atas lah biasanya. Tapi zaman sekarang ini sudah mulai saya jumpai pasien di umur 20-30 tahunan. Jadi secara teori emang harus usia tua, tapi kenyataannya sudah mulai banyak usia muda juga. Nah, kemudian yang tadi ada keluarga yang sakit jantung, itu benar juga. Jadi berarti bukan semua harus pasti sakit jantung ya, tapi beresiko. Beresiko. Iya. Terus kemudian sakit gula atau diabetes. Nah, ini juga musuh terbesarnya atau penyebab terseringnya sakit jantung koroner. Dan kalau sakit gula biasanya nyerinya lebih nggak khas lagi. Gimana dia? Seringkali orang sakit gula itu pembuluh darahnya ibaratnya udah mati. Jadi dia rasa nyerinya bisa nggak ada. Dia nggak tahu dia sakit jantung karena nyerinya nggak terlalu khas,
nggak berasa, dia cuma tahu dia sakit gulanya nggak terkontrol, datang ke rumah sakit berobat gula niatnya. Tapi dokter penyakit dalam ngelihat pas di EKG, itu kan pemeriksaan umum ya, EKG, pas di EKG, wah kayaknya harus konsul jantung nih, ternyata ada serangan jantung. Oke, Gitu. berarti orang yang kena penyakit gula atau diabetes ini tidak terasa ya dok ketika mungkin ada serangan jantung dan lain-lainnya. Jadi harus lebih aware ya kalau ada sakit gula. Nah, kemudian tadi darah tinggi. Ada yang darah tinggi ya di sini? Suka marah-marah ya katanya? Noe darah tinggi. Waduh. Kayaknya pusing ya Noe di Darah rumah. tinggi kalau nengok Putri aja Put. Oh, Iya, kayak kalian semua darah tinggi nengok aku, makanya aku ditinggal nih sendiri ya kan. Berarti kalau hipertensi juga ya dok? iya benar. Kalau hipertensi itu adalah salah satu faktor resiko sakit jantung koroner. Oh gitu, makanya kadang kalau orang ada yang hipertensi lagi marah-marah mukanya memerah ya dok. Terus kadang Benar-benar, iya sih. Tapi kadang jangan terkecoh yang tensinya selalu, misalnya orangnya selalu kalem, nggak pernah marah-marah nih. Ah, nggak mungkin saya darah tinggi, soalnya saya orangnya sabar gitu kan. Tapi pas di tensi tiba-tiba 200 bisa aja, tapi orangnya senyum, sabar. Jadi bisa ya. Nggak menjamin ya, Nggak Dok? menjamin, indikatornya bukan marah-marahnya, tapi emang harus dicek, diperiksa. oke. Nah, terus yang selanjutnya adalah ya yang kayak Putri bahas Noe ya tadi ya. Apakah obesitas berpengaruh? Iya, benar sekali. Obesitas atau penumpukan lemak di tubuh itu salah satu faktor juga resiko dari sakit jantung koroner. Oke, dan yang paling sering nih sekarang selanjutnya adalah pola hidup yang buruk. Nah, ini adalah di era sekarang kita ini yang paling sering nih pola hidup. Karena dengan adanya gadget, Benar, Dok. banyak hal-hal canggih, orang bergeraknya sedikit. Jadi males Iya. ya dok. Mungkin dulu masak pagi-pagi udah bergerak, Nah. sekarang udah bisa beli online. Tinggal gini aja tuh kita kan, nggak Kitanya bergerak. duduk ya kan dok, nggak bergerak, itu juga berpengaruh. Mau bersih-bersih juga udah ada yang Vacuum cleaner, ya. tinggal dorong aja gitu kan. Jadi manusia bergeraknya lebih sedikit. Itu Ya. juga bisa memicu ya dok. Iya, benar sekali. Terus kemudian stres. Nah, Stres. ini budak korporat ya, sering ya. Jadi Mana nih budak korporat hati-hati. Ini stres juga salah satu faktornya. Jadi kita ya harus kelola stres. Jangan karena kerjaan akhirnya sakit kan. Kalau stres karena cinta juga bisa ya dok? Oh, bisa. Nanya, kan bener. Bisa benar-benar Put. Jadi kalau putus cinta jangan mau rugi ya. Masa udah putus sakit ya kan. Jadi ya harus dikelola stresnya. Oke dok, lanjut dok. Oke. Nah, ini tadi yang kita cerita. Dari semua faktor resiko itu ada kok yang bisa diubah. Walaupun ada juga yang nggak bisa diubah. Yang nggak bisa diubah itu apa? Umur, ya udah pasti ya, itu nggak bisa kita tolak ya. Umur, kemudian jenis kelamin, seringkali laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Oh iya dok, kenapa tuh dok? Karena dari sel genetiknya tadi, dari selnya laki-laki katanya sih lebih sering, tapi pada era sekarang semua hampir sama. Semua itu karena pola hidup. Karena dulu kan laki-laki mungkin ya makannya lebih banyak, lebih iya, benar. nggak sehat misalnya seperti itu. Tapi sekarang sih rata-rata udah ya sama aja Pukul ketemu. rata ya, dok. Benar. Dan yang terakhir adalah keturunan atau ras. Tapi itu emang nggak bisa kita hindarin, dan sebenarnya bukan masalah utama saat ini yang sering saya hadapi ya, pasien-pasien saya itu bukan yang ini, tapi lebih ke yang bisa dirubah. Yang bisa diubah. Yang bisa dirubah tadi apa? Merokok, terus dislipidemia, terus kemudian hipertensi, sakit gula atau diabetes mellitus, kemudian yang tadi mager, ya kurang aktivitas, Iya, benar. kurang olahraga, akhirnya berat badannya nambah atau obesitas, terus juga makan makanan yang nggak sehat. Ini diet sih, tapi diet yang nggak sehat, dietnya diet fast food, nah itu udah faktor resiko. Nah, terus kemudian stres dan mengkonsumsi alkohol yang berlebih. Oke? Nah, gimana caranya nih kita mau deteksi nih penyakit jantung koroner? Yang pertama kita kenali gejala dari penyakit jantung koroner. Yang tadi sudah kita ceritain ya Put ya? Iya. Nah, kemudian faktor resiko PJK diperiksa nih, yang punya faktor resiko tadi diperiksa secara berkala.
Kemudian ada namanya yang tadi EKG. Kalau EKG ini kan pemeriksaan listrik jantung lagi diem, lagi istirahat. Nah, selain EKG ada nih namanya treadmill test. Treadmill. Iya, treadmill test itu kita lari. Kalau treadmill di gym sering kan? Iya, yang jalan itu iya. Jalan. Nah, tapi ini kita pasang alat elektroda namanya, ya kan? Nanti masuk ke komputernya, terekam aktivitas jantungnya selama dia lari. Dari situ kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda serangan jantung, terus apakah kapasitas fungsional atau kemampuan jantungnya itu baik atau enggak, atau penyakit-penyakit jantung lainnya dapat dideteksi dari treadmill. Oke. Nah, setelah itu yang lebih atasnya lagi ada namanya CT scan koroner. Nanti itu untuk deteksi yang lebih lanjut pada penyakit jantung koroner yang tidak perlu invasif, nggak perlu ditusuk-tusuk jarum. Jadi cuman baring di CT scan bisa juga. Jadi dari deteksi ini yang paling bisa mendiagnosa, Dok, itu yang mana? Yang makin deket, yang makin canggih, ya kan, yang makin ke bawah dia spesifisitas dan spesifisitasnya sangat tinggi. Tapi yang paling nomor satu harus aware, yang harus dikenali tetap klinis. Kayak saya bilang tadi, gejalanya gitu. Oke, lanjut ya, Dok. Nah, ini yang paling pasti. Kalau tadi Putri nanya yang mana sih yang paling pasti mendeteksinya? Nah, inilah pemeriksaan yang paling jelas, paling akurat, yaitu kateterisasi jantung. Nah, dari sini baru kita tahu benar atau enggak ada sumbatan pada pembuluh jantung koronernya. Nah, cuman ini bukan operasi ya. Jadi ini bukan operasi? Ini bukan operasi besar. Kadang pasien-pasien langsung takut kalau saya bilangin, Bu, kita kateterisasi ya. Gak mau, Dok, takut katanya gitu kan. Oh, nantilah saya pikir-pikir dulu. Enggak, ini bukan operasi, ini kateterisasi seperti pasang infus. Jadi ada jarum bisa melalui pembuluh darah di tangan atau di pangkal paha. Nah, nanti masuk ke dalam, digambar. Nih, disemprotkan zat kontras. Nih, inilah pembuluh darah koronernya kelihatan. Nanti kalau ada sumbat, nanti dokternya kasih tahu, dipanggil nanti keluarganya. Jadi kalau saya bilang kateterisasi jantung, belum tentu langsung dipasang cincin. Oh gitu. Ini angiografi koroner. Nah, kalau dia nanti udah dilihat ada sumbatan, baru kita panggil tuh keluarga, baru kita edukasi lagi. Bapak, Ibu, di keluarga Ibu ini ada sumbatan di atas 50%. Jadi kita mau pasang cincin, baru ditanya setuju atau tidak. Jadi nggak perlu takut, karena bukan operasi besar. Oke, berarti yang tanda panah ini penyumbatan ya? Iya, ini kira-kira harusnya kan hitam jelas gitu kan. Ada yang putus, sumbat gitu dah bahasanya. Oh gitu. Dan yang tersumbat itu yang harus diperbaiki gitu ya, Dok? Iya, benar. Jadi pasang cincinnya nggak mikir ini ada cincin kayak orang lamaran ya, dimasukin ke jantung bulat-bulat gitu, enggak. Cincinnya kecil banget, kayak ring, kayak stand gitu. Pokoknya kecil banget. Kecil banget masuk ke pembuluh darah itu pakai alat. Gitu. Rasa sakitnya cuma pas disuntik pertama aja. Karena orang mungkin kita ngiranya pasang cincin yang kayak di jari manis, Dok. Bener-bener, walaupun harganya bisa kurang lebih sama ya. Cuman jangan khawatir, ini semua di cover sama BPJS. Oh, bisa di cover sama BPJS. Kalau yang punya asuransi juga cover, BPJS juga cover. Jadi nggak perlu takut. Iya, Bang Cakil, agak jantungan kita di sini ya, Bang. Pelan-pelan, sabar. Dia ngetes jantung orang yang ada di sini kayaknya ya. Makasih Bang Cakil. Makasih Bang Cakil. Oke, boleh dilanjut, Dok. Oke. Next slide. Oke. Nah, penanganan dari PJK ini yang pertama ya obat pasti ya. Nanti saya kasih obat, bisa tergantung nih sakit jantung yang mana tadi. Kalau dia stabil, ya kan, serangan jantung yang stabil itu biasa bisa rawat jalan. Saya kasih obat, nanti kontrol di poli. Tapi kalau yang tidak stabil atau serangan jantung kita bilang akut coronary syndrome, nah itu biasanya kita rawat inap. Nanti ada obat-obatan yang kita masukkan juga. Nah, kalau yang intervensinya ini, ya tadi yang orang awam bilang pasang cincin. Nah, gitu. Kalau nggak bisa dipasang cincin, gimana, Dok? Nah, ada satu lagi jalan keluarnya. Apa itu, Dok?
harus dioperasi bypass. Bypass. Kalau orang sering dengar ya, operasi bypass. Nah, Tapi dok, kenapa dikatakan tidak bisa dipasang cincin dok? Apakah memang mungkin ada faktor penyakit lainnya atau gimana dok? oke. Jadi mungkin saat kita tadi yang gambar jantung tadi itu dikateterisasi, dilihat sumbatannya 3, terus keras, nggak bisa ditembus sama si kateter yang tadi selang masuk ya, tadi dok. nggak bisa ditembus. Terus bisa juga dia letaknya itu posisinya di pangkal yang sulit, nggak bisa, kan cincinnya itu nggak bisa duduk lah istilahnya, nggak bisa masuk, nggak pas. Nah, beberapa kendala seperti itu nggak bisa kita lakukan pemasangan cincin di ruang cath lab. Jadi kita akan refer atau rujuk ke teman sejawat bedah toraks, BTKV gitu. Oke, berarti memang tidak semua orang bisa dipasangkan cincin ya dok? Iya. Oke, boleh dilanjut dok? Oke. Nah, ya ini yang tadi pasang cincin tadi, atau sebelum cincin itu bisa dipasang ada yang namanya orang awam, saya balon dok nggak cincin. Iya, kurang lebih pemasangannya sama tekniknya. Balon itu sama kayak cincin gitu? Iya, prosesnya masukin, tapi kalau balon ditarik keluar, abis dikembangin, kan sempit tuh. Balon tuh cuma buat ngembangin doang. Abis itu dikempesin, dikeluarin lagi. Oke, Nggak tinggal kalau balon. Kalau cincin kan tinggal ya kan dok? Kalau balon ini berarti dibuka gitu ya dok? Iya, dibuka, dikembangin biar ini nih. Ini kan dia sumbat nih, sempit nih yang tadi kan, sempit karena ada lemak-lemak nempel di pembuluh darahnya. Dimasukin nih balonnya. Terus balon yang kayak kateter ini dikembangin, set. Jadinya lebar, udah cukup nih, tempatnya udah oke, baru keluarin lagi. Tapi untuk pemasangan balon ini dengan si cincin itu dok, mana yang lebih efektif dok? Ini biasa berkaitan. Biasa biar bagus preparasinya, dibalon dulu, dibuka, ya kan. Habis itu bantu dimasukin cincin. Jadi untuk yang harus dilebarkan nih, nggak semerta-merta pakai cincin doang, ada balon. Tapi itu nggak usah pusing deh Put, nggak apa-apa. Ini ada Aman konsultannya lagi yang bakal mikirin. Kita pokoknya tinggal tiduran, biasa diajak ngobrol dokternya juga bisa. Jadi ini tindakannya sadar. Oh sadar gitu ya dok? Pasiennya bisa ngobrol, bisa nanya-nanya. Terserah deh pasiennya enjoynya gimana. Mau dengerin musik juga boleh. Pokoknya nggak menakutkan yang kayak orang bayangkan ya gitu. Oke, jadi ini pemirsa, apalagi kalau dokternya dokter Gita nih, bisa diajak ngobrol aja, kita yang nggak kerasa jadinya dok ya kalau udah selesai gitu. Iya, ya. tapi ini pun ada konsultannya lagi buat masang cincin. Jadi harus sekolah lagi Put. Oh harus sekolah lagi ya dok? Iya. Panjang ternyata. Panjang. Untuk masang cincin aja ya dok? Bener. Itu masang cincin di dalam pembuluh darah ya dok? Kalau Iya. pasang cincinnya di jari manis juga Waduh, panjang ya. lebih panjang ya dok? Bener Oke, dok, Put. lanjut. Oke. Nah ini kurang lebih seperti inilah suasana di ruang kateterisasi jantung atau cath lab. Jadi ini ada C-arm namanya yang kayak huruf C ini. Udah pasiennya tidur di situ. Nanti dokternya kerjain, itu monitornya udah. Jadi nggak operasi, nggak ada yang dibedah-bedah, nggak ada yang dibelah-belah. Ya rasa sakit tapi dibius kan kayak rasa sakit disuntik seperti itu. Oke. Slide. Boleh lanjut. Nah, ini tadi yang kita cerita, apa sih keuntungan pemasangan ring atau stand yang kok orang takut banget, padahal sebenarnya banyak untungnya. Pasiennya sadar, terus bisa berkomunikasi, relatif cepat tindakannya, 15 menit tergantung kondisi ya, 30 menit, nggak gitu lama. Terus kemudian dia aksesnya cuma dari pembuluh darah aja, cuma di tangan atau di pangkal paha gitu. Oke, lanjut boleh. nah Ini tapi ya operasi bypass tadi tadi. bener operasi bypass tadi. Kalau ini kateter ya kan, ya seperti inilah kurang lebih Ini gambarnya. contohnya pembuluh darahnya ya dok? Iya, ini contoh-contoh pembuluh darahnya, ya kan? Oke. Nah itu yang dari sempit dipasang cincin jadi lebar, lancar lagi gitu. Oke, next. Lanjut. Nah ini yang bypass tadi. Kenapa namanya bypass? Kayak buat jalan tol Put. Iya, dibuat jalan layangnya. Nah kalau ada yang sumbat kan dia yang di bawah-bawah ini dibikin bypass langsung. Kurang lebih gitulah. Kenapa namanya bypass? Oke. Next slide-nya. Nah
Ini untuk pengendaliannya ya. Kendalikan penyakit jantung koroner dengan, ingat aja, patuh. Patuh. Apa patuh itu? P-nya periksa kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter. A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian T-nya tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dan dengan aman. Kemudian U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang H-nya hindari asap rokok. Oke. Next. Oke. Terus pencegahannya ini udah dari Kemenkes nih. Ini dari Kemenkes. Iya nih, pencegahan PJK, ingat aja, cerdik. Cerdik. C-nya itu cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. Kemudian R, rajin melakukan aktivitas fisik. Kemudian D-nya diet yang sehat. I-nya istirahat yang cukup. Jadi ya bener ya, 7 sampai 8 jam per hari itu emang dianjurkan. Harus ya dong. Iya. Tapi kadang ya gimana lah ya dong. Nggak bisa ya, emang sibuk padahal nggak ngapa-ngapain, scrolling ya. Iya, bener-bener dong. Oke, yang K tadi adalah kelola stres. Oke. Lanjut. Nah, ini yang sering pasien tanyain, dok, jadi saya makan apa, gimana, gitu, pilihannya apa? Yang pertama, kita bisa batasi penggunaan garam. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh pakai garam, tapi dibatasi. Terus kemudian bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Pilih daging yang tanpa lemak, ya kan? Boleh nggak dok saya makan ayam? Ya boleh, dadanya. Boleh nggak dok saya makan daging sapi? Boleh, dadanya, gitu kan? Terus apa lagi? Bagi yang terlalu gemuk, makanan pokok itu hindarin yang berat-berat lah ya, nasi atau ganti jadi ubi atau kentang Ya, seperti itu. Terus hindarin sayuran yang banyak gasnya kayak kol, lobak, nangka, itu banyak gasnya. Jadi dihindari kol ya. Iya. Dok. Kol enak loh dok. Kol goreng lagi ya, hilang vitaminnya. Udah kolnya banyak gasnya tambah digoreng lagi. Pakai Aduh. minyak yang udah hitam Jelantah banget. lagi. Iya. Iya benar, emang kadang yang enak belum tentu sehat. Bener. Oke, terus buah boleh kecuali nangka yang masak, durian yang terlalu Banyak berlebihan lemak ya. ya, Dok. Kalau sekali-sekali ya boleh gitu kan. Terus alpukat itu boleh ya, cuman nggak boleh yang berlebihan tuh tetap tidak boleh gitu. Nah ini yang buah-buahan seperti semangka, pepaya itu yang mudah dicerna boleh. Nah di sini sih dibilang ya tadi ya, dianjurkan untuk tidak minum kopi dan alkohol. Tapi kopi yang dimaksud adalah kopi susu, kopi kental yang pakai susu yang kental pakai- manis. Yang gulanya berlebihan ya dok? Iya, sebenarnya yang disalahin bukan kopinya, tapi campurannya apa. Jadi kalau kayak tadi ditawarinnya americano, long black itu kan 0 kalori. Iya, benar. Boleh selama tidak berlebihan gitu. Terus yang terlalu pedes-pedes menyengat juga ya. Aduh padahal enak ya dok, makan pedas-pedas biar keringatnya tuh keluar gitu ya. Benar. Bukan nggak boleh ya, ini semua bukan nggak boleh, tapi dibatasi. Ini yang makanan goreng-gorengan juga dibatasi semuanya gitu. Oke. Oke, Terima kasih. Luar biasa sekali pemirsa ya penjelasan dari dokter Gita. Ya tadi kita juga sudah diberikan edukasi terkait apa itu jantung koroner, bagaimana penanganannya ya, bagaimana pencegahannya. Nah kita masih akan ngobrol lagi bersama dokter Gita, tapi kita saksikan penampilan spesial dari Noe and Friends. Ya, tentunya pemirsa masih bersama kami dalam program Kopi Pagi. Kopi pagi. Ya, masih bersama dokter Gita. Kita boleh minum lagi, Dok. Boleh. Silakan. Enak ya. Oh, Noe udah hafal ya template ya ternyata. Itu sebenarnya templatean dari Budi loh, Noe. Aduh, Bu Tini, Apa ya, ha? tadi kan udah dijelasin Kenapa? dokter tuh kan. Tapi kira-kira boleh nanya lagi kan? Boleh, yang bener nanya ya. Iya, ini
dokter, kira-kira kalau misalnya kita siap olahraga kan pasti detak jantung kita kan lebih kencang gitu ya. Nah, boleh nggak kita minum air dingin? Ya. Boleh nggak kira-kira dokter? Oke. Kalau sebenarnya mau air dingin, mau air panas, habis olahraga ya nggak ada masalah. Karena semua yang masuk itu nanti suhunya akan dinetralkan. Cuman gitu, Dok? iya, cuman kadang kan kalau minum air dingin tuh katanya sih cepet hilang hausnya ya. Set gitu. Jadi minumnya lebih dikit gitu katanya. Kalau minum air anget kan nggak hilang ya hausnya, jadi kayak minumnya jadi lebih banyak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau dari yang saya pelajarin, suhu makanan atau minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu akan dinetralin kembali. Jadi cuma di sekitar ya rongga mulut aja, cuman kan lebih seger ya. Kalau habis olahraga minum air dingin ya lebih seger, nggak apa-apa kalau menurut saya. Oh gitu. Berarti Tapi nggak kalau misalnya gini, apa-apa. kalau misalkan hari Minggu tuh kan Putri yang di Lapangan Merdeka tuh kan, apa Iya, namanya tuh, Putri? Car Free Day, Car Free CFD-an Day, ya kan. CFD-an gitu kan. Itu kan kayaknya nggak apa-apa berarti ya minum dingin gitu nggak apa-apa ya dokter ya. Tapi kalau misalnya kita campur bakso bakar, mie pecel. Di CFD tuh banyak loh makanan-makanan. Betul Iya. kan? Makanya kayaknya wah ini olahraga kayak mana nih ya. Kita juga serba salah nih dokter kan. Begitu lari sedikit 5 meter, alah bakso bakar, lihat ke kanan mie pecel, wah tengok lagi cendol gitu kan. Olahraganya 15 menit, tapi abis itu minumnya makan ya jajannya lebih banyak ya. Jangan dong, itu surplus berarti kan, rugi. Oke. Iya, tapi berarti gitu. boleh ya dokter ya, minum air dingin boleh ya. Dingin yang 0 kalori, air putih maksudnya. Air putih ya, boleh. Kalau yang untuk minuman berasa-berasa, Dok? Berasa-berasa Kemasan itu, gitu, yang saset. kemasan itu saya nggak menganjurkan karena kan kalorinya lebih tinggi, terutama gulanya pasti lebih tinggi tuh kalau minum-minuman berasa, apalagi berkarbonasi, soda. Nah itu menurut saya lebih baik sebisa mungkin dihindari, belum bisa dihindari dikurangi. Oke, nah jadi pemirsa kalaupun minum dingin hangat ketika masuk ke dalam tubuh sudah ternetralis ya suhunya ya Dok. Jadi ya boleh aja Boleh gitu ya aja. Dok. Karena kan apalagi kalau kita olahraga Dok, kayaknya capek, maunya segar gitu ya, biar segar tuh ya minumnya air dingin gitu Dok. Berarti nggak apa-apa ya Nggak Dok? apa-apa. Oke, Bang Cakil gelisah kali. Kayak mana nih Cek Sawa? Mungkin dalam hati Bang Cakil, ini Noe aja yang dikasih nanya gitu ya. Aku mau nanya juga nih dok. Boleh, Kan belum Bang. disuruh Bang Cakil. Iya. Udah nanya Betul, aja. bang, nggak usah ditanya bang, nggak usah ditanya. Capek kali mikirnya nih kak, sumpah aku. Oh udah capek mikirnya dari tadi, pantas abang diem aja. Rupanya mikirin Jadi pertanyaan. gini dok, Silakan Bang Cakil. awak pernah olahraga. Ngos-ngosan dok, jadi kan paru-paru itu, napas saya itu wow. Habis itu saya istirahat dok, geletak. Habis itu sakit ini saya dok, itu kenapa tuh dok? Sebelah kiri. Iya, Oh, sering abang olahraga? dulu, sekarang udah jarang. Abang olahraga Setelah apa? itu jarang saya dok. Abang olahraga apa waktu itu? Main Itu kan Bola, waktu main bola. SMP lo. Main bola loh. Laki-laki kita bos. Main bola dulu dok. Oh main bola dulu bang. Iya, Bola Berarti apa abang deh? Timnas nih, ikut timnas. hampir. Oh, Dia lebih ke tim hampir. ses ya. Dia nggak timnas, tim ses. Tim antar partai ya. Tim ses ya. Oh, jadi ini pertanyaan yang udah dari tadi Iya, dipikirin. pernah kayak gitu dok. Jadi awalnya sesak dok, haus minum, habis itu saya geletak, habis itu sakit, kayak sakit gitu di sini dok. Iya dong. Nah, Seperti apa tuh dok? kemungkinan yang kayak Bang Cakil tadi itu tuh karena olahraga yang kayak saya bilang butuh oksigen kan. Nah, oksigen yang masuk ke dalam darah, apalagi olahraga yang bukan kardio tuh, yang seperti tadi sepak bola. Sering ya dulu kita cerita, bukan kita sih, di TV ada artis muda meninggal lagi Iya, Dok. olahraga bola. Oh, iya, Dok. Nah, itu emang bisa terjadi masalah jantung. Jadi masalah jantung ini nggak cuman serangan jantung koroner, tapi ada juga namanya aritmia jantung, macam-macam. Nah, tapi memang seringkali kalau lagi olahraga, contohnya main bola nggak pemanasan, itu kurangnya suplai oksigen tadi tiba-tiba nih, apalagi udah lama nggak olahraga nih katanya ya, nggak pernah olahraga. Nah, emang terjadi sedikit penyempitan di pembuluh darah tadi karena kurangnya pasokan oksigen yang dibawa oleh darah. Nah, saat dia menyempit, otomatis nggak lancar aliran darahnya, muncullah rasa nyeri yang tadi dirasakan di dada. Nah, tapi begitu istirahat, ya kan,
kembali dia ke posisi semula, pelebaran pembuluh darahnya, maka enak lagi. Tapi kalau nggak bisa, butuh bantuan medis. Apakah perlu obat atau penanganan lainnya, gitu. Oke, jadi sebenarnya apalagi kalau kita misalnya sudah jarang tidak olahraga, jangan langsung olahraga yang berat ya dok? Iya, pemanasan dulu, olahraganya pun ya dipilih sesuai dengan kapasitas fungsionalnya tadi yang kayak saya bilang. Makanya baik tuh buat zaman sekarang nih melakukan medical check up rutin, itu ada treadmill, jadi nggak harus orang yang udah sakit baru periksa gitu. Yang masih sehat ini nggak apa-apa medical check up, kita treadmill, dilihat kapasitas fungsionalnya baik atau enggak, anjuran olahraganya apa, ada nanti bisa dijelasin gitu. Oke, jadi ketika kita medical check up ya kan, itu bisa tahu ya dok, oh kamu kapasitasnya bisanya olahraga ini gitu ya, udah gitu Noe. Boleh nanya lagi ya? Nggak apa-apa, gantian aja di sini lah kalau enggak. Dokter, Silakan. tapi kan kalau bisa kita tahu itu kan kebanyakan katanya semakin usia kita bertambah itu kan lebih beresiko untuk terkena penyakit jantung. Nah kira-kira untuk olahraga misalnya seumur 45-an gitu, itu kira-kira gimana ya dokter? Untuk awal mula berolahraga gitu, apakah langsung lari dari sini sampai langsung ke Kaban Jahe misalnya gitu, atau yang pelan-pelan dulu jalan sampai Mekah gitu, gimana? Jauh kali ya jalannya. Ala Noe disuruh istrinya aja beli cabai aja di simpang nggak mau. Tahu dok, kan disuruh beli makanan dok. Warungnya tuh deket dok. Pokoknya kelihatan sama mata. Nggak mau jalan dok, naik mobil. Nih dok, Ya ini dia, mager tadi ya. Masih gaya mau jalan sampai Mekah itu gimana dok? Silakan dok. Oke. untuk usia lanjut ya dok? Boleh. Oke, untuk usia lanjut emang nggak olahraganya nggak kita forsir suruh angkat barbel gitu ya, atau jalan sampai ke Mekah tadi ya, nggak dianjurkan seperti itu. Ya emang bertahap, pelan-pelan. Ya contohnya jalan santai 15 sampai 30 menit, ya kan, 3 kali sehari aja udah cukup. Maksudnya seminggu 3 kali, seminggu 3 kali udah cukup gitu. Untuk yang usia tua tadi ya. Oke gitu. Jadi jangan pola hidup malas lah sebenarnya ya dok. Apalagi kan sekarang apa-apa udah bisa instan. Iya. Mau beli apa dok? Mau kemana? Mungkin yang dulunya kalau misalnya beli sesuatu yang nggak bisa dijangkau udah bisa sekarang kan dok. Itu saking sudah instannya lah dunia ini. Tapi dok, kita kan tadi udah ngobrolin nih apa sebenarnya faktornya. Ada faktor genetik yang tidak bisa diubah, ada juga umur yang nggak bisa diubah, jenis kelamin. Tapi memang ada faktor yang bisa diubah ya. Tadi kita sudah melihat dok. Terkait dengan obat-obatan nih dok, apakah ketika seseorang didiagnosa penyakit jantung koroner harus seumur hidup menggunakan obat, atau bisa ketika ya pas nyeri aja, pas gejalanya aja, atau seperti apa dok? Oke, untuk obat-obatan sebenarnya ada obat yang harus dikonsumsi hampir ya kita bilang seumur hidup, kita anggap teman aja gitu. Khususnya itu adalah pengencer darah, apalagi pada orang-orang yang serangan jantung, pasang cincin atau ring, itu minimal 1 pengencer darah dimakan seumur hidup emang. Nah, tapi jangan takut, kan biasa tuh pasien kalau datang ke dokter jantung, dok obat saya banyak kali, bisa nggak dikurangin. Nah, obatnya itu yang dibutuhin emang harus dikonsumsi terus. Nah, cuman ada yang bergejala. Kalau ada sakit dadanya nih, boleh dimakan nih obat. Kita sering taruh itu bilangnya pil dalam saku. Jadi Pil gitu dalam kan. Saat serangan jantung di jalan, untuk orang-orang yang udah mengalami penyakit jantung, itu biasa disediakan obat di kantongnya. Nanti kalau dia mengalami serangan jantung, udah mulai nggak enak rasanya, bisa dimakan obatnya, ditaruh di bawah lidah. Seperti itu untuk penanganan pertamanya. Oke, Gitu. berarti pun kalau misalnya seumur hidup nggak usah takut ya dok? Iya, nggak usah takut, karena obat-obatnya juga kita pilih yang aman untuk kesehatan tubuhnya juga. Jangan takut, oh nanti saya kalau banyak makan obat jantung nanti ginjalnya rusak, sering gitu ya pasien-pasien yang nanya kayak. Iya. Nah sebenarnya kalau nggak dijaga jantungnya, ginjalnya juga rusak. Jadi sama-sama harus dijaga, seluruh anggota tubuhnya harus seimbang pengobatannya gitu. Oke, gitu. Jadi nggak usah takut ya pemirsa. Jadi obat-obat yang diberikan itu sudah sesuai dengan dosis yang diberikan dari tim medis. Nah dok, tadi kita juga sudah melihat penjelasan dari dokter bahwa ternyata penyakit jantung, serangan jantung ini masih menduduki peringkat pertama ya dok, kematian di seluruh dunia bahkan ya dok. Masih menjadi
aware yang tinggi lah untuk kita semuanya. Lantas ada nggak dok perkembangan teknologi yang baru ini atau ada perkembangan teknologi yang bisa mencegah dok penyakit jantung atau serangan jantung ini dok? Oke, kalau dibilang teknologi yang baru untuk mencegah, itu mungkin kita ngomong soal genetika ya, itu mungkin masih jauh lah dari kita ya. Yang pasti yang paling gampang tuh tinggal pola hidup sehat yang tadi, itu pintu pertamanya. Nah, kalau udah terjadi, kalau udah kena serangannya, ya segera cari pertolongan. Karena zaman sekarang itu alat kateterisasinya juga udah canggih, bahkan untuk lesi-lesi yang sulit pun, kalau dulu sedikit aja sulit, langsung operasi, bypass buka dada tuh, pasien takut, ya kan. Sekarang bahkan dengan yang penyulit pun, dengan alat-alat canggih sekarang ada yang ada kamera, bisa masuk ke dalam, gitu. Itu lebih gampang. Untuk yang kasus sulit bisa dikerjakan, nggak perlu operasi. Namun kalau udah yang paling sulit, yang emang udah alat-alat nggak bisa, yaitu bypass. Bypass sekarang pun udah semakin canggih, ada yang penyembuhannya cepat, nggak perlu berlama-lama. Penanganannya juga udah canggih. Kita di Sumatera Utara ini juga udah punya cardiac center yang bagus untuk tim dokter jantung dan bedah jantung yang cukup keren ya, cukup profesional, semuanya bagus ada. Oke, jadi memang sudah ada alatnya ya, teknologinya ya dok. Tapi memang balik lagi ke pola hidup kita sendiri bagaimana. Nah biasanya kan dok, karena serangan jantung ini seringnya mendadak, biasanya karena stres dok. Kita stres nih misalnya ya, apalagi gaya hidup tinggi say gitu ya, pemasukannya dikit tapi harus menyeimbangi gitu ya. Stres dok, stres akhirnya sakit-sakit, akhirnya serangan jantung. Untuk kita sendiri bagaimana dok cara mengelola stres nih dok agar mengurangi resiko terkena serangan jantung? Oke, kalau ditanya mengelola stresnya, yang pertama berarti kita harus positive thinking nih, ya kan Put? Jangan overthinking. Kalau anak zaman sekarang seringnya overthinking gitu kan. Jadi akhirnya stres sendiri. Nah, ya kita kelola stres, pola hidup sehat. Biasanya kalau orang yang olahraga sehat, rajin olahraga gitu kan, makan sehat, otomatis pikirannya ikut sehat juga. Jadi dari kita bergaul, ya kan jangan yang lingkungan yang toksik gitu ya, itu dihindari. Otomatis kita mengurangin stres tadi gitu. Kalau kerjaan ya nggak bisa kita hindari ya. Kalau misalnya stres, cuman kan pasti ada istirahat. Kalau lelah istirahat gitu. Oke, berarti overthinking, toksik dijauhi gitu Noe. Tapi kan dok, ini toksik semua gimana dok? Mereka aja yang disuruh keluar. Nyah dari sini. Oke Putri, terima kasih ya. Dan karena waktunya udah di ujung-ujung ya, kami disingkirkan ya. Terima kasih banyak. Gimana Tunggu. Bang Cirin? Satu lagu lagi habis itu Nyah ya langsung ya. Nah gimana Bang Cakil, Daman? Nggak, tapi Putri boleh diulang lagi nggak? Gimana tadi Bang? Bang, cara ininya langsung tergeletak gitu kayak mana? Iya, langsung istirahat. Langsung istirahat. Gimana tadi tegeletannya Bang? Coba sekali lagi adegannya. Ekspresif ya. Memang kalau Putri sendiri lebih baik Noe aja yang nggak datang daripada Bang Cakil. Oh iya, terima kasih ya. Karena kalau kayak gitu kita nggak tahu siapa yang buatin kopi, nggak iya, minum dulu kita lah. kan. Masih ada kok, bisa. Oh masih bisa. Agus masih bisa buat. Awak bisa nyanyi. Boleh lah nanya sekali lagi sebelum closing kita ya. Dokter, kalau misalnya kita nih kan sekarang udah kayak mulai lagi nih naik sepeda gitu, goes gitu. Nah, itu yang untuk ada yang udah memang dia terkena penyakit jantung, kira-kira dibolehkan untuk berapa kilometer gitu? Ya, Atau ada biasanya kalau batasannya nggak untuk kira-kira? yang penyakit jantung akut itu biasanya olahraganya apa dok? Kalau yang udah kronis bisa olahraganya apa dok gitu dok? Oke, biasanya untuk pasien penyakit jantung, itu yang tadi pertama kita ada namanya rehabilitasi jantung tadi. Kita treadmill test, kita lihat apa nih olahraga yang cocok. Tapi untuk rata-ratanya tidak dianjurkan pada pasien penyakit jantung untuk olahraga yang kompetitif. Artinya yang berkompetisi, ntar main bulu tangkis kompetisi itu biasanya nggak boleh. Tapi kalau yang kayak naik sepeda santai 15-30 menit, nah itu boleh. Jalan, naik sepeda, berenang itu boleh. Gitu. Oke, berenang boleh dok? Boleh, kalau pandai renang. Kalau nggak pandai renang? Tenggelam, sakit jantung masuk juga nggak bisa nafas nanti. Bagus pertanyaan Putri. Kalau nggak bisa berenang, ya nggak olahraga yang lain lah gitu. Nggak bisa berenang tapi pengen berenang gimana dok? Nyemplung aja. Bola.
Mandi bola nggak tenggelam. Noe juga nggak bisa berenang, bisa nggak? Bisa. Gaya apa? Lebih Gaya. kayak dada gitu. Gayanya selangit sih. Oke, Dok, bagaimana kita kan kalau misalnya sakit ya Dok, apalagi mungkin untuk yang lansia itu kan pasti perlu perhatian dari keluarga. Nah, dalam penyakit jantung koroner ini bagaimana Dok support dari keluarga yang diharapkan Dok? Oke, jadi emang untuk caregiver ya atau keluarga itu ya emang apalagi udah yang orang tua tuh biasanya itu emang butuh perhatian khusus. Artinya ya menjaga pola hidupnya, artinya kan dia makanan itu yang disediain yang sehat-sehat. Terus kemudian ya jangan dibikin stres, misalnya anak tuh sering bikin stres gitu kan. Ya dibuat senang-senang orang tuanya, diajak kontrol. Yang paling susah buat pasien-pasien yang usia lanjut itu adalah datang kontrol rutin ke dokter jantung. Seringkali saya temui nggak ada yang antar dok. Nah itu, jadi memang butuh support dari keluarga untuk membawa pasien yang terutama usia lanjut untuk datang berobat, untuk diperiksakan ke dokter dan secara rutin minimal ya 1 bulan sekali atau 3 bulan bisa juga. Oke, jadi support orang tua ini paling penting. Mungkin sedikit closing statementnya Dok untuk hari ini, pesannya nih untuk masyarakat. Untuk masyarakat semuanya, masalah jantung ini cukup serius. Jadi kita harus start dari pencegahan. Jangan kita berfokus pada sudah terkena baru kita heboh mencari jalan keluar. Jadi emang kita harus merubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat, hindarin faktor-faktor resiko. Kemudian ya tadi jangan terlalu hidup stres ya, jadi kelola stres. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Gita sudah hadir dan tentunya mengedukasi masyarakat dan kita semua ya terkait dengan penanganan dan juga tata laksana penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Nah, pemirsa kembali lagi ya kepada diri kita ya dokter, gimana caranya kita memperbaiki pola hidup, pola makan juga, ya jangan stres, apalagi overthinking ya kan. Gaya hidup itu gak usah diikutin ya dok, karena kalau diikutin kita yang stres sendiri gitu. Terima kasih dokter sudah hadir dan terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menyaksikan Kopi Pagi. Jangan lupa untuk terus saksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat di pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri dan sampai jumpa.